sudah mulai difahamkan maknanya, mulai bisa mengamalkan dari setiap asma yang kita pelajari. Bagi yang masih terbata-bata, semoga setiap pekannya bertambah hafalannya, bertambah lancar hafalannya, dan bertambah banyak dari hafalan sebelum-sebelumnya. Yang masih mulai menghafal, semoga Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kemampuan serta kesabaran bagi siapapun yang baru mulai menghafal untuk menuntaskan 99 asmanya Allah. Tidak ada kemudahan yang bisa kita lakukan kecuali kemudahan itu datangnya dari Allah. Maka minta terus kepada Allah, ya Allah mudahkan saya hafal 99 asmanya Allah. Bagi yang belum paham dan mengerti maknanya, minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen paham setiap asma dari Asmaul Husna. Maka mudahkan saya untuk belajar ya Allah. Karena tidak ada yang bisa mengabulkan dari segala hajat kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersandar dan kepada Allah kita memohon segala kebutuhan urusan kita. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari pertemuan kemarin ketika kita membahas dahsyatnya dan dahsyatnya dan keutamaan ilmu di poin yang keempat. Kemarin sudah kita bahas walaupun belum selesai, maka kita ulang sebentar, kita review sebentar apa yang sudah disampaikan di pekan kemarin sedikit, nanti kita lanjutkan kalau cukup waktunya di poin kelima. Dan kita bahas poin kelima hari ini kalau cukup waktunya. Kita bahas atau kita review sebentar apa yang sudah kita bahas dan kita pelajari pekan kemarin, Senin kemarin, tentang dahsyatnya keutamaan ilmu. Kemarin yang sudah kita bahas, poin keempat adalah ilmu itu sebab Allah itu memuliakan seorang insan. Artinya apa? Tidaklah kemuliaan yang hadir di dalam kehidupan kita dan menjadi ukuran nanti di hadapan Allah kecuali kemuliaan itu diukur dari bagaimana dia memahami ilmu di dalam kehidupannya. Yang membedakan manusia nanti di hadapan Allah adalah bagaimana ilmunya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar, bukankah perkara nanti yang akan dihisab di dalam kehidupan akhirat kita itu adalah sholat. Betul. Nanti yang akan dihisab dari ibadah-ibadah kita itu yang pertama adalah memang tentang masalah sholat, tapi urusan ibadah mahdhoh atau ibadah zohir. Tetapi yang pertama yang ditanyakan adalah bagaimana tentang ilmu kita. Bukankah sholat kita itu tergantung bagaimana ilmu kita. Sholat itu tidak akan pernah sempurna kecuali hadirnya ilmu di dalam sholatnya. Sholat bukan hanya gerakan, tetapi ada bacaannya, ada pemahamannya. Tentunya kita tidak akan bisa memahami sholat kita kecuali hadirnya ilmu di dalam sholat kita. Betul, nanti yang akan dihisap dari ibadah makhdhoh kita adalah tentang masalah sholat. Tapi sebelum ditanya masalah sholat, kita akan ditanya tentang masalah ilmu kita. Bukankah di alam barzah ketika kita malam pertama kita di alam barzah ditanya tentang siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu juga perkara tentang ilmu yang kita pelajari. Dan tidaklah kita bisa menjawab semua pertanyaan fitnah kubur itu kecuali hadirnya ilmu di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan munkar nakir kecuali kita di dalam kehidupan dunianya belajar untuk meneguhkan iman kita. Karena siapapun imannya yang dibenarkan oleh Allah dan diteguhkan oleh Allah, maka dia akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam alam kubur. Fitnah pertanyaan yang ada di dalam alam kubur. Dan siapapun yang tidak pernah di dalam kehidupan dunianya belajar mengukuhkan imannya, belajar tentang kehidupan akhiratnya, maka dia juga akan terbata-bata dan bahkan tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat di dalam kuburnya. Ketika ditanya man robuka, maka dia tidak akan bisa menjawab karena imannya didustakan oleh Allah dan tidak ada yang bisa mengukuhkan lisan kita dan lidah kita nanti dalam kehidupan akhirat kita dan di alam barzah kita kecuali adalah Allah dan siapapun yang
didustakan imannya oleh Allah, maka pertanyaan-pertanyaan dari alam kubur nanti sampai yaumul hisab, maka dia akan dia akan tidak bisa menjawab semua semua pertanyaan-pertanyaan itu. Karena di setiap langkahnya dari perjalanan safar panjang kita itu ada pertanyaan-pertanyaan, ada hisab-hisab yang akan ditujukan di dalam kehidupan kehidupan kita. Dari alam barzah nanti kita dibangkitkan, kemudian ditegakkan di padang mahsyar selama 40 tahun, waktu akhirat, maka nanti juga kita akan ditanya. Kemudian di yaumul hisab juga akan ditanya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan pernah bisa kita jawab kecuali hadirnya ilmu di dalam kehidupan kehidupan dunia kita. Maka ilmu itu yang menjadikan seorang insan itu dimuliakan oleh oleh Allah, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi nanti dalam kehidupan kehidupan akhirat itu yang sudah kita bahas kemarin. Dan kemarin saya sampaikan ketika kita hidup di dalam kehidupan dunia, maka kita harus paham apa yang namanya dunia, dan itu sudah kita bahas. Agar menjadikan kita ilmu itu menjadi imam ketika kita menjalani kehidupan ini. Jangan sampai dunia itu justru menjadi imam ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Karena siapapun yang menjadikan dunia itu imam di dalam kehidupannya, maka dia akan tersesat. Maka dia akan terlena. Karena kita paham dunia itu Allah hadirkan itu sebagai fitnah dalam kehidupan kita. Siapa orang yang dimuliakan di dalam kehidupan dunia? Orang yang mungkin diberikan harta dan mungkin tidak diberikan harta, tetapi ilmu itu menjadi imam di dalam kehidupannya. Ketika dia diberikan harta, maka ilmu itu menjadi imam dari hartanya, sehingga harta yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan dunianya itu menjadi berkah yang mengantarkan dia ke dalam surga. Sebagaimana Utsman bin Affan dan para sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Dek, Auf, bukankah itu adalah dek, orang-orang yang diberikan ini keluasan omah harta? telepon mana handphone mama? Ustadz, ke mute Ustadz. Mir Ustaz. Ustadz, Siapa yang dengar? Nggak kedengaran Pak Ustaz. Ustadz masih di mute. Dan dalam kehidupan dunia ada juga orang-orang yang mungkin disempitkan hartanya, tetapi ketika ilmu itu menjadi imam di dalam kehidupannya, maka ilmu itu yang akan memuliakan memuliakan mereka yang mungkin diberikan kesempitan kesempitan harta. Kemuliaan seseorang bukan diukur dari berapa besar yang dimiliki dalam kehidupan dunianya, tapi seberapa banyak dan seberapa bermanfaatnya ilmu yang dipelajari dalam dalam kehidupannya. Kemarin saya sampaikan analoginya sederhana. Kalaulah kita belajar ilmu dunia selama berpuluh-puluh tahun, kemudian kita menduduki sebuah institusi ketika kita belajar, mungkin di sebuah perusahaan atau di pemerintahan, maka ilmu itu kan menentukan bagaimana kedudukan kita. Tentunya yang SD akan berbeda dengan SMP, SMP berbeda dengan SMA, SMA berbeda dengan kuliah, kuliah berbeda dengan yang S1 berbeda dengan S2 dan S3. Fasilitasnya, gajinya, tunjangannya, semua akan berbeda. Itu ilmu dalam kehidupan dunia yang kita pelajari. Maka kita akan paham di dalam kehidupan akhirat yang menentukan bagaimana kemuliaan kita itu adalah dari ilmu yang kita pelajari. Sholat kita tentunya akan berbeda dengan orang yang sholat tidak menggunakan ilmu. Duduknya kita di majelis ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak pernah belajar tentang masalah ilmu. Zikir kita tentunya pahalanya akan berbeda di hadapan Allah dengan orang yang berzikir tanpa tanpa ilmu. Itu analogi yang sederhana yang bisa kita terima dari akal kita. Makanya kemarin disampaikan di dalam surat Al-Maidah yang sudah kita bahas bersama, Al-Maidah ayat 3 ya kemarin ya. Maka disampaikan tentang masalah anjing. Anjing yang apa namanya? Berburu, anjing yang dilatih dengan anjing yang tidak dilatih itu pun hasil buruannya berbeda.
anjing liar yang berburu dan mendapatkan hewan buruannya itu haram untuk dimakan. Tetapi anjing yang dilatih memang untuk berburu, maka menjadikan hewan tangkapannya itu menjadikan halal untuk dimakan. Dan itu yang sudah kita bahas kemarin. Kalaulah anjing itu dengan ilmu dibedakan dari hewan buruannya dengan halal dan haramnya, maka kita manusia yang diberikan akal, diberikan kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akal tentunya akan berbeda di hadapan Allah ketika di dalam kehidupan dunianya dia menempuh ilmu dan dibedakan dengan orang yang ketika di dalam dunianya tidak menempuh ilmu. Pasti akan berbeda dan tidak akan pernah sama. Kalaulah anjing saja itu dibedakan dengan ilmu, maka kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran tentunya akan berbeda ketika ilmu itu hadir di dalam kehidupan kehidupan kita. Maka Imam Nuqayyim mengatakan, seandainya kalau bukan karena keistimewaan ilmu, belajar agama dan kemuliaan ilmu, tentunya hasil buruan dari anjing dilatih dan anjing yang tidak dilatih itu dihukumi sama. Kalaulah bukan karena keistimewaan dan kemuliaan ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalaulah bukan karena keutamaan dan kemuliaan ilmu, hewan buruan dari anjing yang dilatih maupun yang tidak dilatih itu akan sama hasilnya. Tetapi karena kemuliaan ilmu, maka di dalam surat Al-Maidah dijelaskan hewan buruan dari anjing yang terlatih itu halal untuk dimakan. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa besarnya kemuliaan ilmu itu ketika hadir di dalam kehidupan seorang seorang manusia. Maka saya sering menyampaikan, kul hal yastawil ladzina la ya'lamu wal ladzina ta'lamun. Apakah sama orang yang mengerti? Apakah sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Makanya para ulama itu ditinggikan nanti di derajatnya setingkat dengan orang yang tidak belajar. Makanya Rasulullah menyampaikan, Ibnu Abbas menyampaikan, para ulama mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang mukmin pada umumnya. Dengan selisih 700 derajat dan di antara dua derajat terpaut selisih 500 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan dasarnya keutamaan ilmu. Saya ulang perkataan Ibnu Abbas. Para ulama mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada orang mukmin biasa atau orang mukmin pada umumnya dengan selisih 700 derajat. Dan di antara dua derajat itu terpaut jarak 500 tahun. Siapa yang umurnya nyampe 500 tahun? Kan nggak ada. Kita di bawah 100 tahun saja sudah terasa lama. Dan ini adalah waktu dalam kehidupan akhirat. Makanya ulama itu orang yang berilmu dari para nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang hadir di dalam kehidupan kita sampai hari ini, mereka itu adalah orang-orang yang menyampaikan ilmu, orang-orang yang berilmu. Dan derajat mereka itu berbeda nanti dalam kehidupan akhirat ketika niat mereka betul. Dan ketika niat mereka itu benar-benar menyampaikan kalimat Allah dan kalimat Rasulnya. Karena hari ini banyak di antara orang yang berilmu, tapi tujuannya bukan untuk menyampaikan kalimat Allah. Banyak di antara orang yang berilmu hari ini justru menjadikan ilmu itu sebagai ajang perselisihan ketika menyampaikan di setiap majelisnya. Makanya itu nanti yang kita pelajari di belakang. Mana kriteria ilmu yang benar, mana kriteria ilmu yang salah untuk menjaga kita. Ketika kita belajar kitab apapun, ketika nanti kita belajar majelis apapun untuk menjadikan kita itu tidak terpleset dari tujuan ilmu itu dihadirkan di dalam kehidupan kita. Makanya setan itu senang betul dengan kematian satu ulama atau satu orang yang berilmu dibandingkan kematian 1.000 ahli ibadah. Kematian satu ulama yang berilmu itu lebih setan cintai daripada kematian 1.000 ahli ibadah. Untuk menunjukkan apa? Orang yang berilmu itu kedudukannya mulia. Karena orang yang berilmu, ulama, itu memberikan pencerahan kepada umat untuk menjadikan umat itu mengerti dan mengenal Allah yang kemarin sudah kita bahas ya di apa namanya
Asma al-hayyu, ulama yang memberikan apa namanya? Memberikan pemahaman, memberikan perkataan Allah, Allah dan Rasulnya. Maka derajatnya nanti berbeda dengan orang mukmin biasa, yaitu 700 derajat di atasnya. Kita bisa membayangkan nanti di dalam kehidupan akhirat orang mukmin biasa dengan para ulama yang ditinggikan derajatnya itu sampai 700 derajat, dan di antara dua derajat itu selisihnya 500 tahun. Tapi nanti kalau di dalam kehidupan akhirat tidak perlu iri, karena nanti sudah tidak ada rasa iri. Siapapun yang menjadi mukmin dimasukkan ke dalam surga, maka nanti bisa saling mengunjungi antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, walaupun berbeda tingkat atau berbeda tingkatan tingkatan surga. Mereka bisa saling mengunjungi bagi sanak saudaranya yang dimasukkan ke dalam surga. Maka jangan samakan ketika kita hidup hari ini. Mungkin kita hidup sederhana, mungkin kita hidup di komplek. Ada saudara kita yang hidup di kawasan elit. Akhirnya apa? Akhirnya ada timbul rasa apa namanya? Kayak ada status sosial, ada irinya. Nanti di dalam kehidupan surga sudah dicabut rasa gilnya. Makanya sudah saya sampaikan kan, ketika kita sebelum memasuki surga, maka yang dicabut yang pertama adalah rasa gil di dalam hati kita. Mina ghillin, rasa gil. Gil itu adalah rasa iri, dengki, cemburu, sakit hati. Maka semua yang dimasukkan ke dalam surga akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dan satu di antara yang lainnya tidak ada rasa iri dan tidak ada rasa cemburu, karena saking besarnya kenikmatan yang Allah berikan bagi setiap mukmin yang memasuki surga. Maka kita berdoa dan kita memohon kepada Allah agar kita dimasukkan Allah ke dalam surga dan kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai dan juga orang-orang yang berilmu di antara kita. Kita bisa bersanding dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para tabiin, dengan para tabiut tabiin, dan hari ini yang kita bahas setiap ilmunya. Siapa yang tidak pengen ketemu dengan Rasulullah? Tentunya kita pengen bersanding dan bercengkrama dengan Rasulullah. Siapa yang nggak pengen ketemu dengan Abu Bakar? Siapa yang nggak pengen ketemu dengan Umar? Siapa yang nggak pengen ketemu dengan Utsman? Ketemu dengan Ali? Ketemu dengan Hudzaifah ibnu Yaman? Siapa yang nggak mau ketemu dengan Jabir bin Abdullah? Siapa nggak mau ketemu dengan Abdullah bin Haram? Siapa yang nggak mau ketemu dengan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ketemu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Siapa yang nggak mau ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal? Siapa yang nggak mau ketemu dengan Imam Syafi'i? Siapa yang nggak mau ketemu dengan Imam Abu Hanifah? Siapa yang nggak mau ketemu dengan Imam Malik? Tentunya semuanya pengen. Tetapi kita, ikhtiar kita adalah membersihkan hati kita untuk mengejar ketinggalan dari ibadah-ibadah mereka, walaupun itu akan sangat jauh untuk kita mengejar mereka. Tapi dengan kebersihan hati ini, maka insya Allah apa yang kita pelajari dari kitab Tazkiyatun Nafas kemarin untuk membersihkan hati kita, menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga dan kita bisa mengunjungi dan bisa bertemu dengan orang-orang solih sebelum sebelum kita. Walaupun tingkatannya berbeda 700 tingkatan. Maka itu yang menjadikan kita faham sebesarnya keutamaan ilmu yang nomor 4. Allah itu akan menjadikan seorang insan, seorang manusia itu mulia di hadapan Allah dengan membedakan derajatnya, baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Poin yang keempat yang kita bahas. Sekarang kita bahas dahsyatnya ilmu di poin kelima. Di poin atau dahsyatnya ilmu nomor nomor 5. Yang nomor 5 adalah ilmu itu menganugerahkan sifat furqan. Menganugerahkan sifat furqan, atau furqan itu pembeda. Furqan itu pembeda. Artinya apa? Pembeda tentunya ketika kita hidup di dalam kehidupan dunia ini, ada perkara-perkara yang tentunya kita meraba di dalam kehidupan ini untuk membedakan apakah ini benar, apakah ini salah. Ilmu itu menjadikan kita mengerti betul mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa
meraba dengan betul. Kita bisa mengambil sesuatu yang benar-benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan ilmu itu yang menjadikan kita itu apa? Menjadikan kita itu bisa membedakan mana amal yang benar-benar harus kita lakukan, yang menjadi jalan pintas kita menuju surga, mana amal-amal yang bisa memberatkan mizan kebaikan kita, dan kita tidak sibuk dengan amal-amal yang justru menjadikan kita itu lalai dengan amal-amal yang lebih besar. Paham Bapak Ibu di sini? Saya contohkan satu. Saya contohkan satu. Banyak orang hari ini itu sibuk dengan amalan sunnah, tapi terlupa dengan amalan wajib yang ringan. Paham? Dan ilmu itu yang bisa menjadikan itu terang di dalam kehidupan kita. Hari ini banyak orang yang sibuk dengan amalan sunnah, tapi melupakan amalan wajib. Hari ini banyak orang yang kalau suruh puasa Senin Kamis nggak pernah lepas. Kalau ada puasa sunnah, walaupun memiliki semua keutamaan, puasa apa namanya Tasu'a, untuk puasa apa namanya Asyura, puasa Dawud, puasa Yaumul Bid, puasa-puasa sunnah itu nggak pernah ditinggalkan. Dan perkara-perkara sunnah itu begitu hadir di dalam kehidupannya itu begitu bersemangat. Tapi dia melupakan perkara-perkara wajib yang kecil yang lepas dari kehidupannya. Apa perkara wajib yang kecil yang lepas dari kehidupannya? Yaitu menjaga kehormatan seorang seorang muslim. Bapak Ibu paham? Bagaimana kedudukan menjaga kehormatan seorang muslim dan mencintai seorang muslim itu keutamaannya luar biasa, lebih luar biasa keutamaannya. Bahkan Rasulullah itu ketika apa namanya? Rasulullah itu ketika tawaf, ketika di Masjidil Haram di depan Ka'bah itu berkata, "Wahai Ka'bah, sesungguhnya harga diri seorang muslim di hadapan Allah itu lebih besar daripada harga dirimu." Artinya apa? Harga diri seorang muslim di hadapan Allah itu lebih besar daripada harga dirimu. Artinya apa? Kehormatan seorang muslim Ada suara lillah ada lagi. ya, hari ini kan banyak Bapak Ibu orang itu yang begitu bersemangat menjalankan apa namanya? Menjalankan ibadah-ibadah sunnahnya, tetapi banyak yang melupakan ibadah wajibnya. Dan itu tidak akan pernah difahami kecuali ilmu itu hadir di dalam kehidupannya. Contoh satu lagi. Siapa yang sudah pernah iktikaf di masjidnya Nabi selama 30 hari? Sudah ada yang pernah iktikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan penuh? Belum pernah. Belum pernah ya? Masjidil Haram, Ustaz. Masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Di Nabawi. Di Nabawi sebagian aja. Nah, Paling kecuali seminggu Pak Ustadz. paling seminggu kan, ibadah haji pun Iya. nggak pernah iktikaf di masjidnya Nabi itu selama 30 hari. Tapi ada amalan Bapak Ibu yang pahalanya itu hampir sama dengan ketika kita iktikaf di masjidnya Nabi itu selama 30 hari. Amalan apa? Amalannya adalah membantu saudaranya selama 1 hari. Membantu kebutuhan saudaranya selama satu hari. Jadi kalau kita membantu saudara kita selama 1 hari full kebutuhannya, maka pahalanya itu seperti kita iktikaf di masjidnya Nabi itu 30 hari. Kan kadang kita dilupakan dari perkara-perkara yang besar, tapi kita disibukkan dari perkara-perkara yang kecil dan itu tidak akan pernah hadir di dalam kehidupan kita, pemahaman kita itu tentang kecuali
hadirnya ilmu di dalam kehidupan kehidupan kita. Maka itu yang menjadikan kita paham, Bapak Ibu. Ilmu itu menganugerahkan sifat furqan di dalam kehidupan seorang seorang hamba. Maka di dalam kehidupan kita, kita paham betul ketika kita menjalani kehidupan kita nanti sampai nanti kita meninggal akan banyak fitnah yang hadir dalam kehidupan kehidupan kita. Dan fitnah-fitnah yang kita jalani itu tidaklah bisa kita sikapi dan bisa kita tepis kecuali hadirnya ilmu. Karena dari setiap kita itu pasti akan mendapatkan fitnah sampai nanti dalam kehidupan kehidupan kiamat. Bahkan nanti di dalam kehidupan seorang muslim itu tidak ada rumah-rumahnya yang tidak dimasuki dengan fitnah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnu Yaman ketika fitnah itu mulai datang dari zaman kematian Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab, fitnah itu tidak hadir dalam kehidupan kaum muslimin, fitnah-fitnah besar. Jadi fitnah besar itu hadir setelah kematian Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu pintu yang menghalangi fitnah itu turun dalam kehidupan manusia. Dan dalam kehidupan kita setelah kematian Umar bin Khattab, maka mulai muncullah fitnah-fitnah besar di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap dari kita, yang mungkin hari ini kita tidak sadar, tapi fitnah itu sudah masuk di dalam setiap rumah kaum muslimin. Ketika Umar bin Khattab itu tanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, wahai Hudzaifah ibnul Yaman dan para sahabat yang lain, siapa di antara kalian itu yang hafal hadis tentang masalah fitnah dan tidak ada yang mengangkat tangan kecuali adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian Umar bin Khattab sesungguhnya minta kepada Hudzaifah, coba terangkan kepada kami hadis tentang masalah fitnah yang engkau dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman itu berkata, fitnatur rajul fi malihi wa alihi wa tukaffaru bi ayatihi, dan setiap dari manusia, fitnatur rajul dari setiap orang itu akan terjadi fitnah dari hartanya, dari anaknya, dari dirinya sendiri, dan fitnah itu akan masuk ke dalam rumah-rumah di antara kalian. Kemudian Umar bin Khattab itu bertanya kembali, laisa hadhil fitnah ya Hudzaifah, bukan fitnah itu yang aku tanyakan. Kemudian Hudzaifah ibnu Yaman itu bertanya kepada Umar bin Khattab, fitnah yang seperti apa? Fitnah yang bagaikan laut, gelombang laut yang sangat besar. Yang gelombang itu ketika datang kepada manusia, maka gelombang itu tidak akan pernah melewatkan setiap pintu-pintu rumah dari setiap kaum muslimin. Artinya hadis ini menerangkan kepada kita nanti sampai akhir kiamat, fitnah itu akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Yang mungkin hari ini kita nggak sadar kalau fitnah itu sudah masuk di dalam kehidupan kita dan begitu pekat. Karena kita sedang hidup pada fitnah tuhaima, fitnah yang sangat gelap. Fitnah yang dimana di dalamnya sudah sangat susah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Dan hari ini zaman itu datang di dalam kehidupan kita. Maka tidaklah bisa fitnah-fitnah yang hadir dalam kehidupan kita itu ditampik kecuali ditampik kecuali dengan ilmu yang hadir dalam kehidupan kehidupan kita. Semuanya bisa dihadang dengan ilmu yang hadir dalam kehidupan kita. Karena siapapun yang belajar ilmu, maka Allah itu akan hadirkan sifat furqan yang bisa membedakan mana ini fitnah, mana ini yang haram, yang halal, yang subhat, yang hak, yang batil, yang hadir dalam kehidupannya. Dan tentunya kita ingat betul hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini
untuk menunjukkan bagaimana ilmu itu menjadi benar-benar furqan di dalam kehidupan kita sampai nanti dalam kehidupan hari kiamat. Rasulullah menceritakan satu hadis yang panjang tentang seorang pemuda yang nanti hidup di zaman fitnah dan dia akan dibunuh, apa namanya, digergaji oleh Dajjal, tetapi dihidupkan kembali dan akhirnya tidak bisa dibunuh. Di akhir, di hari kiamat nanti akan ada seorang pemuda mukmin yang datang kepada Dajjal dan mencari Dajjal. Mana orang yang kalian, karena nanti pengikut Dajjal itu sudah banyak, sudah ada penjaga-penjaganya. Dan pemuda mukmin ini bertanya kepada penjaganya, mana orang yang baru datang, yaitu Dajjal. Buat apa kamu mencarinya? Apakah kamu tidak beriman kepada Rob kami, yaitu Dajjal? Saya tidak beriman. Kemudian dipukuli pemuda itu sama eh, penjaga-penjaganya Dajjal. Kemudian dibawa ke hadapan Dajjal. Dibawa ke hadapan Dajjal. Kemudian ditanya pemuda itu, apakah kamu nggak beriman kepada saya, kepada Robmu ini? Kemudian pemuda itu justru berteriak, wahai kalian sekalian, justru inilah Al-Masih Al-Dajjal yang kalian harus harus mengerti. Kemudian Dajjal memerintahkan penggal kepala orang ini, gergaji tubuhnya dari apa namanya, dari kepala sampai sampai bawah. Akhirnya terbelah menjadi dua. Kemudian setelah digergaji dari atas sampai bawah dan terbelah menjadi dua, kemudian Dajjal itu berdiri di tengah potongan tubuh itu, kemudian berkata, bangkitlah kamu kembali dan hiduplah kembali. Setelah hidup kembali, ditanya sama Dajjal, kamu masih nggak beriman kepadaku? Apa yang dijawab sama pemuda itu? Justru pemuda itu menjawab, ini menjadikan aku semakin yakin bahwa kamu adalah Al-Masih Ad-Dajjal dan kalian semua tidak perlu takut. Sesungguhnya dia sudah tidak akan bisa membunuhku sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda itu setelah dihidupkan akan dipenggal lagi sama Dajjal, tapi Allah menjadikan lehernya itu terselimuti sama besi sehingga apapun yang digunakan Dajjal untuk memutuskan lehernya tidak akan pernah mempan. Kemudian tangannya diikat, kakinya diikat dan dilemparlah pemuda itu oleh Dajjal ke dalam api yang sangat berkobar di bawah. Orang-orang yang melihatnya menyangka bahwa pemuda itu masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah. Tetapi sesungguhnya Rasulullah bersabda, inilah pemuda yang dilemparkan ke dalam api yang orang itu melihat itu neraka dan itu sesungguhnya adalah surga yang menantinya dan pemuda ini adalah pemuda yang syahid. Artinya apa? Artinya fitnahnya Dajjal itu sungguh sangat luar biasa. Dan tidaklah yang bisa menepis bagaimana sifat furqan itu di dalam kehidupan kita kecuali adalah ilmu yang hadir dalam kehidupan kita. Ilmu yang menjadikan keimanan itu kuat dan menjadikan kita itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang pemuda ini. Dan pemuda ini imannya kuat dan meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan kita faham. Ilmu itu hadir untuk menebalkan keimanan kita, untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, dan mana yang batil. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Untuk menyempurnakan bagaimana dahsyatnya ilmu yang nomor 5. Setelah kita paham yang nomor 4, ilmu itu akan menjadikan kita mulia, baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Dan yang kelima, ilmu itu akan menganugerahkan sifat furqan dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang menjadi syariatnya Allah dan Rasulnya, mana yang diselewengkan, mana yang ilmu yang salah, dan mana perkara-perkara yang justru bisa menjatuhkan dia ke dalam api neraka. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari dan Allah memberikan pemahaman kita terhadap ilmu yang benar dan Allah menjadikan hati kita dan menunjukkan hati kita selalu kepada ilmu yang benar, ilmu yang berasal dari kitabullah dan sunnah. Kita tutup khalaqah kita pada